Perjalanan memahami remaja belum selesai. Jika pada episode sebelumnya kita menelusuri dunia sosial, moral, dan sisi spiritual mereka, maka kini kita masuk ke lebih dalam, ke ruang yang lebih senyap namun menentukan emosi, afeksi, dan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalin, nama aku Clara, aku dari Indra. Jadi aku kesini mau ngajak kalian diskusi aja sih, ngobrol tentang perkembangan emosi, kepribadian, sama kenakalan remaja. Sebelumnya mungkin boleh kalian perkenalkan dulu. Mulai dari aku dulu kali Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Lia Natasha. Saya merupakan siswi dari SMK Negeri 63 Jakarta dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Farhan Gifari, saya dari siswa SMK Negeri 63 Jakarta, saya dari kelas 11 APHP 2. Perkenalkan, nama saya Syalika Aura Putri Kirya, siswi dari SMK 63 Jakarta, kelas 11 ALP. Perkenalkan, nama saya Sarsadira Hafri, siswi SMK Negeri 63 Jakarta dari kelas 11 ATPH 3. Perkenalkan, nama saya Sabila Fitriani dari SMK Negeri 63 Jakarta dan saya dari jurusan ATPH. Oke, makasih teman-teman. Kita diskusi santai aja ya tentang pertanyaan-pertanyaan kenakalan remaja. Kan sekarang kalian udah masuk ke SMA nih. Kalian pernah nggak sih ngerasa ada perubahan emosi dalam diri kalian? Kayak misalkan jadi lebih sensitif atau gampang marah sama orang lain? Pernah. Kalau pernah, boleh nggak kasih contoh dalam situasi apa sih kalian ngerasain kayak gitu? Satu-satu kali ya? Boleh. Dari kamu, boleh. Mungkin kalau dari perubahan emosi dari saya, karena kan dari perkembangan dari SMP sampai SMK ini kan cukup jauh ya, cukup panjang. Nah, saya ngerasa di SMK ini, apalagi saya ikut organisasi OSIS dan MPK yang membuat saya ini lebih memaksa diri untuk tetap aktif di organisasi, yang sehingga saat saya capek di organisasi, saya juga harus bisa mengatur pikiran, mengatur emosi, bagaimana caranya emosi itu tidak meluapkan ke anggota-anggota yang lain, sehingga ketika saya dapat mengatur emosi itu, emosi saya itu justru tidak membuat anggota-anggota lain itu menjadi ikut bad mood atau ikut emosi juga karena emosi saya. Jadi saya nggak melampiaskan ke mereka gitu. Oke, kalau dari saya mungkin pas di sekolah menengah pertama itu udah bisa mengontrol emosi, karena pas SMP juga saya mempunyai pengalaman dalam sebuah organisasi, mungkin Paskibra gitu, organisasi Paskibra, saya menjadi bagian dari pengurusnya. Dari itu saya belajar bagaimana cara mengontrol emosi. Jadi di sini saya lebih bisa lah untuk mengatur emosi saya, dan saya juga di sini juga ikut organisasi, dan karena rumah saya jauh ya mungkin, dan pulangnya juga selalu naik kereta kan, dan kalau capek tuh kadang sampai rumah udah cuman marah-marah doang, dan biasanya kalau udah kayak gitu orang tua sih pada mengerti, dan saya juga memposisikan diri saya kalau saya ngobrol sama orang tua saya harus tetap baik walaupun saya lagi capek atau lagi emosi gitu sih. Ya, kalau dari saya, karena di sekolah menengah pertama saya itu saya nggak aktif di organisasi, perubahan yang sangat signifikan itu ketika masuk ke SMK, Kak. Dimana di SMK juga kan ada berbagai pengalaman, kayak di misalkan ikut beberapa event, atau misalkan di organisasi OSIS MPK. Di situ mungkin ada perasaan yang sedikit lebih cenderung ke bagaimana cara mengatur pola pikir, dan lebih agak berpikir beberapa tentang perubahan-perubahan kedepannya, karena di organisasi ada beberapa banyak anak yang kita temui setiap harinya, dan itu bersangkutan dengan hubungan sosial kita sama orang lain kan. Di situ kayak misalkan ada sebuah event, terus kita lagi cekcok sama acaranya, atau misalkan kita lagi kayak kok ini satu pemikirannya yang mana ya, yang satu lagi ininya ngomongnya kemana ya. Nah di situ kayak berusaha buat kayak kita harus tetap tenang, gimana cara nyelesain si masalah ini gitu aja sih, Kak. Berarti teman-teman tuh udah ngerti juga ya apa perubahan emosi dari diri sendiri, sama udah ngerti gimana cara ngontrol emosi itu. Nah, apa sih hal yang paling berpengaruh ke suasana hati kalian? Kan kayak misalkan aku emosi, aku tuh lebih seringnya sukanya kumpul sama keluarga aku gitu. Kalau kalian
lebih ke keluarga, teman, atau ngerjain tugas atau me time? Menyendiri sih. Iya, Menyendiri. Kalau aku menghindari suasana kayak gitu. Iya, menghindari Kalau suasana saya rame. lebih sama teman, karena kalau sendiri saya nggak bisa, justru saya nyari kebahagiaan saya di teman-teman saya. Nah, sama kalau aku kayak gitu, berarti kan sekarang kita nemuin perbedaan kan. Iya. Kalau kalian lebih suka sendiri, berarti kalau kamu sama kayak aku, Iya. sukanya Nongkrong, rame-rame, biar nggak terlalu kepikiran. Nah, kalau kalian lagi ngerasa emosi, kayak marah, kecewa, atau sedih, biasanya kalian Nah, kalau dari saya pribadi, ketika menghadapi hal-hal seperti itu, biasanya benar menyendiri, tetapi itu sambil ngedengerin musik yang benar-benar bisa menghibur atau suasana hati itu jadi berubah. Nah, ketika kita mendapatkan hal yang emosinya itu tersalurkan atau bahkan kita ngeliat orang yang emosi, itu lebih baik saya menyendiri. Kalau dari pribadi saya beda dari mungkin dari teman-teman lainnya, atau mungkin bisa sama kayak Sabila. Kalau dari saya biasanya kalau saya lagi kecewa atau lagi marah yang benar-benar kayak udah di sini aku kayak down banget loh, nggak bisa lagi nih kayak gini. Aku lebih kayak menuangkan segala pikiran itu di buku, Kak. Karena dengan di buku apa yang aku tulis sekarang itu nantinya bakal jadi pembelajaran aku ke depannya. Apalagi misalkan aku tuh anaknya lebih suka kayak misalkan perintilan-perintilan kecil itu kayak itu berharga banget buat aku. Misalkan kayak sekecil kertas saja itu bisa aku jadiin kayak misalkan buku misalkan seminggu kemudian aku lagi ada masalah, aku misalnya lagi drop atau misalnya aku kayak ini nggak banget loh, misalkan kayak aku lagi down banget loh, terus kayak aku gimana caranya biar orang lain nggak ngerasain apa yang aku rasain, kayak aku lebih mending ngeluapin semuanya di buku. Karena dengan di buku aku bisa kayak cerita semuanya tanpa ada kayak orang lain tuh ngejudge atau misalkan kayak ruang tersendiri buat aku pribadi gitu. Atau misalkan kumpul-kumpul juga bisa, itu lebih ke tersalurkan si energinya. Tuh, Kak. berarti di SMA ini lebih dewasa dan lebih bereksplor ya. Iya, betul. Menata masa depan selanjutnya. Betul, iya. Nah, teman-teman, kan sekarang di masa sekarang tuh banyak banget kenakalan remaja ya. Aku mau nanya, di SMKN 63 Jakarta ini ada nggak sih perilaku kenakalan remaja kayak teman-teman yang suka bolos atau suka tawuran? Kalau kalian sendiri tuh mandang teman-teman yang lain yang kayak gitu kayak gimana? Menurut sudut pandang kalian, lihat temen yang suka bolos, suka tawuran? Mungkin dari saya dulu kali ya. Kalau menurut pandangan saya itu perilaku yang buruk ya, karena dari apa yang mereka lakukan itu kan berpengaruh ke masa depan mereka, dan itu bisa jadi bumerang buat diri mereka lah di kedepannya. Dengan sering bolos dan dia bakal ketinggalan banyak mata pelajaran, bakal ketinggalan materi-materi, itu kan pasti mengurangi poin, nilai, dan bisa aja dia jadi nggak naik kelas atau bahkan nggak lulus gitu. Dan jadi menurut aku nggak ada manfaatnya, bahkan sebaiknya dihindari kalau bisa. Kalau misal untuk tawuran itu nggak pernah sih Kak, cuman kalau bolos itu sering. Kadang kita tuh nemuin anak-anak cowok yang mereka tuh sudah izin ke orang tuanya mau sekolah, terus tapi tiba-tiba tuh mereka malah belok nggak tahu kemana. Terus jadinya tuh ketua kelas sama sekretarisnya juga bingung mau ngedatanya kayak gimana. Terus kadang mereka juga naruh tas di kelas, terus tapi tiba-tiba turun entah kemana. Terus jadinya pas ditanya sama guru mapel, kita semuanya bingung dia kemana, dia juga nggak ada izin gimana. Saya juga jadinya kasihan sama diri mereka sendiri, sama orang tuanya. Kasihan orang tuanya udah ngasih duit ke mereka, terus udah nyari nafkah buat mereka, cuman buat mereka malah keliaran kemana-mana bukannya belajar gitu sih Kak. Jadi itu perilakunya buruk banget sih Kak. Kalau orang tua mereka tahu, kasihan orang tuanya, Kasihan dan sedih juga. Iya. Nah, teman-teman, ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Kan tadi kalian udah jawab, aku lihat sih jawaban kalian baik dan kalian anak yang bisa ngontrol emosinya ya. Kalian ada tips gak sih buat teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa ngontrol dirinya, ngontrol emosinya, buat bantu mereka supaya bisa ngontrol emosi dan gak kebawa hal-hal negatif? Mungkin kalau dari saya, karena kita semua ini bagian dari OSIS MPK dan saya juga sebagai ketua OSIS, mungkin dari sini peran kita bersama-sama membuat event atau agenda di mana caranya kita mengatur perilaku yang seperti itu. Tadi yang kakak sebutin itu, kalau misalnya ada pergaulan bebas kayak seperti merokok, terus bolos dan lain sebagainya, dan dari itulah peran OSIS MPK bersama-sama untuk membuat forum, untuk membuat
kegiatan seminar untuk menyadarkan para siswa-siswi agar lebih mengontrol emosinya maupun pergaulannya. Ada lagi yang lain mungkin mau kasih tips juga buat teman-teman yang lain? Ya mungkin tips kayak manajemen waktu kalian kan sekolah juga organisasi juga gitu. Boleh ya. Tips dari aku, jadi karena kita ini kan masih masa remaja gitu ya, masih belum menemukan jati diri kita sendiri gitu. Jadi lakuin aja semua hal-hal baik yang ada di sekitar kamu, terus lakuin apa yang kamu pengen lakuin, kayak yang bisa nyenengin diri kamu sendiri. Kan tadi kan sempat dibahas tentang emosional dan segala lainnya kan Kak. Kayak misalkan aku kan bikin buku atau misalkan nulis segala macamnya di situ. Nah, lakuin aja apa yang kalian mau lakuin. Selagi hal-hal itu berdampak baik ke kalian, itu bagus banget buat diri kalian, karena kita nggak tahu di kehidupan orang hari ini dan hari esok itu pasti bakal berbeda. Jadi setiap kalian ingin bertumbuh dan berkembang, dan nantinya masa depan kalian itu bakal ditentukan sama diri kalian hari ini gitu Kak. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak, jawabannya super keren dan bagus banget. Mungkin cukup sekian sesi diskusi kita hari ini. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata dari aku ya. Dadah dulu kamera. Follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, saya Arida Yulianti Apandi dari Universitas Indah-Prasta PGRI. Selamat siang, Ibu. Siang. Yulviana, betul? Terima kasih atas kehadirannya, Bu, untuk meluangkan waktu wawancara ini. Kami ingin mengetahui pandangan Ibu terkait sebagai wali kelas tentang perkembangan emosi atau kepribadian siswa di tingkat sekolah, terutama pada SMK 63 Jakarta. Harapannya dengan wawancara ini kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi emosi remaja, serta dampaknya juga seperti apa, atau strategi Ibu sendiri dalam membimbing siswa tuh biar agar berkembang secara positifnya seperti apa. Untuk pertama saya ingin menanya, bagaimana pandangan Ibu tentang perkembangan emosi siswa remaja, seperti apakah ada ciri-ciri umum dalam perkembangan emosi siswa dan perubahannya seperti apa yang Ibu lihat pada saat ini? Pada dasarnya setiap remaja berkembang emosinya sejalan dengan meningkatnya usia, itu pasti. Iya, betul. Perkembangan itu dipengaruhi oleh pertama faktor lingkungan, kedua faktor keluarga, tapi yang paling dominan adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu umumnya ya terlihat seperti sekarang mungkin ramai di medsos, apa yang menjadi FOMO. Nah itu banyak remaja yang seperti itu, mengikuti perkembangan di luar sana. Tapi bagi saya selagi itu positif tidak masalah. Tapi kalau negatif itu yang memang harus kita arahkan. Ya seperti yang terjadi belum lama ini ya, siswa kelas 12 SMA 72 tahu-tahu bisa membom masjid sekolahnya gitu. Itu karena apa? Perkembangan melalui media sosial. Ngakunya apa, sebutnya katanya indikasinya dibully lah, apa segala macam, sehingga memuncak klimaksnya sampai berbuat seperti itu. Jadi memang menurut saya yang sangat berperan penting adalah lingkungan dalam perkembangan. Oh, baik. Itu lingkungan dan keluarga. Berarti dari segi faktornya ya Ibu ya, Iya. dari emosi remaja bisa meningkat itu dari faktornya, terutama lingkungannya. Betul. Apakah ada terkaitannya juga dengan lingkungan pertemanan Ibu, jadi emosi siswa pada remaja itu lebih meningkat? Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Ketika anak lebih nurut dengan teman dibanding orang tuanya, itu yang terjadi saat ini. Anak lebih nurut dengan ini dibanding dengan orang tuanya. Artinya apa? Semua berpengaruh. Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap kondisi psikologis, perkembangan lain-lainnya juga sangat berpengaruh. Itu tadi saya katakan bahwa teman pasti berpengaruh. Teman positif, insya Allah pengaruhnya positif. Teman negatif pun sebaliknya seperti itu. Oh, baik Ibu. Apakah dari segi suasana kelas atau gaya belajar Ibu sendiri dapat berpengaruh dengan emosi setiap siswanya? Ngaruh Ibu? Karena guru itu sebagai mediator dan fasilitator di kelas. Ketika guru tidak mampu mengelola kelas dengan baik, itu akan memunculkan perkembangan emosi yang gue nggak mau belajar, ngapain, mending tidur. Ya, betul.
Tapi ketika gurunya mampu mengelola kelas dengan baik, anak minimal akan tertarik, nggak akan tidur. Kan dari itu kan berpengaruh juga ya Bu. Apakah ada dampaknya dari emosional siswa ya dapat mempengaruhi kedisiplinan atau sikap mereka juga di sekolah? Pasti saya katakan. Kenapa? Ketika anak yang tidak disiplin, Baik. berarti dia pengaruhnya buruk. Dapat pengaruh buruk dari mana? Dari teman atau dari lingkungan sekitar. Contoh kalau dari lingkungan sekitar ya. Aturan jam malam tuh jam 9 udah tidur. Iya. Akhirnya tidurnya jam 12 malam. Datang ke sekolah telat, berpengaruh terhadap kehadiran, disiplin, tata tertib yang sudah disediakan di sekolah. Itu akan dilanggar pasti. Saya juga ingin tahu nih Bu, bagaimana strategi Ibu nih sebagai wali kelas sendiri untuk membantu pengelolaan emosi siswa. Apa ada peran Ibu juga selaku wali kelas untuk mengendalikan emosi mereka sendiri? Pertama, memang sebelum guru masuk kelas itu ada yang namanya asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu kita mengetahui anak tinggalnya dengan siapa. Apakah anak broken home atau anak dari keluarga yang cemara. Nah, dari situ dipetakan. Kalau yang broken home, kita lakukan pendekatan cara persuasif. Melalui apa? Guru BK. Melalui apa? Komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Orang tua harus terbuka. Karena ketika orang tua menutupi satu masalah kecil saja, ini akan berdampak buruk terhadap perkembangan berikut. Berarti faktor dari keluarga juga sangat berpengaruh. Betul, orang tua sangat berperan. Saya ingin tahu juga nih bagaimana Ibu menyikapi jika ada siswa yang mengalami ledakan emosi seperti yang kita tahu saat ini kan ada berita yang viral yang ternyata meledakkan sekolah. Itu bagaimana Ibu? Ya itulah gunanya ya kalau saya bilang tadi kita gali dari anak itu, lakukan pendekatan persuasif. Kadang ketika anak sudah merasa nyaman, dia akan terbuka dengan segala masalahnya. Tetapi ketika anak itu tidak terbuka, berarti anak itu belum nyaman. Bagaimana cara kita? Yaitu tadi, lakukan pendekatan dengan sabar, dan tidak lupa komunikasi dengan orang tua. Jadi kita melakukan pendekatannya oleh kelas, siswa, orang tua. Tidak tertangani, dampingi guru BK. Tidak tertangani, dampingi kesiswaan. Jadi ada beberapa orang di sana yang duduk bareng, komunikasikan. Kalau menurut saya hal itu memang di sini juga pernah terjadi ya, terjadi. Ibu. Ada anak broken home yang mungkin udah nggak kuat lagi ya, melakukan hal-hal yang memang tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya gitu. Tapi alhamdulillah setelah pendekatan dengan orang tua, pendekatan dengan keluarga yang lain, misal dia tinggal dengan neneknya, orang tuanya entah di mana, itu ada perubahan. Jadi memang guru tidak bisa sendiri. Bisa sendiri, harus berdampingan dengan orang tua dan masyarakat yang peduli dengan itu. Termasuk anak tawuran kan awalnya gara-gara nongkrong. Kalau masyarakat peduli kan dilaporin, ini anak mana nih foto ini. Nah, bisa kita konseling, bisa kita nasihati. Tapi ketika masyarakat sudah tidak peduli, ya sudah. Baik. Makanya komponen guru, orang tua, dan masyarakat. Sebenarnya perkembangan emosional anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya katakan kita itu tadi komponen yang ada guru, orang tua, dan masyarakat. Termasuk juga pemerintah sebenarnya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya itu? Menyediakan misalnya psikiater, kan kalau yang berat kan harus dirujuk ke sana. Baik. Untuk perkembangan kepribadiannya siswa sendiri nih Bu, apa ada tanda-tanda bahwa siswa mulai memiliki kepribadian yang matang pada saat remaja saat ini? Ada beberapa, tapi tidak semua. Apa tanda-tandanya? Dia sudah mulai tidak emosional, ya. Terkontrol. Gitu ya. Dia sudah mulai bijak menyikapi masalah. Terlihatnya dari mana? Kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada materi diskusi, ada materi presentasi. Dari situ kan kelihatan, oh anak ini pertanyaannya begini, jawabannya begini, berarti anak-anak
secara emosional sudah bisa menerima pendapat orang lain, sudah legowo. Oh tapi kalau anak ini emosional, nggak bisa menerima pendapat orang, harus dia berarti masih egoisnya masih tinggi, gitu. Belum terkendali secara Betul. perubahan emosinya ya Bu. Saya juga ingin tahu nih peran ibu atau guru lainnya dalam membentuk kepribadian siswa tuh apa yang ibu lakukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan tanggung jawab siswa jika siswa tersebut belum bisa mengendalikannya secara sendiri. Biasanya kalau itu ya kita berikan suatu tanggung jawab. Kalau di organisasi OSIS itu misalnya ada anak yang memang anaknya pendiam, tapi dia punya keinginan untuk ikut organisasi, berikan tanggung jawab itu. Nih ya, kita coba ya tanggung jawab kamu ya, sampai di mana pokoknya kegiatan ini jalankan dengan baik. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak kelihatan, coba lagi. Nggak kelihatan juga, panggil lagi. Nggak kelihatan juga, ya udah kamu maunya apa. Setelah itu akan berdampak. Oh ya, saya harus bisa. Saya katakan ke anak saya bahwa semua orang punya hak untuk sukses, tapi bagaimana cara meraihnya itu tentu caranya berbeda. Yang penting tumbuhkan motivasi dalam belajar, tumbuhkan semangat. Terpenting sebenarnya bukan dari luar ya, dari dalam itu yang harus dibangkitin. Termasuk anak-anak malas, dari dalam itu yang harus dibangkitin. Kamu akan jadi orang sukses ketika kamu percaya diri, mampu mengerjakan sesuatu dengan baik, punya target. Saya katakan, kamu sekolah jangan asal sekolah, punya target. Setelah sekolah mau ngapain? Kan nggak mungkin jadi beban orang tua, jadi beban masyarakat. Benar Ibu. Berarti lanjut pendidikannya mau seperti apa gitu ya? Betul. Saya juga ingin menanyakan Ibu pertanyaan terakhir tentang kenakalan pada siswa remaja. Apakah di daerah SMK 6 Jakarta ini masih ada kenakalan-kenakalan remaja yang umumnya seperti tawuran atau bagaimana, dan bagaimana Ibu menyikapinya serta sekolah juga bagaimana? Pernah anak kami di sini tawuran. Tapi ketika dia setelah tawuran, seminggu sebelumnya sudah mengundurkan diri. Jadi kami di sini bisa mendeteksi anak nakal. Mohon maaf ya, saya jadi guru itu di sekolah ini aja udah menjelang 21 tahun. Jadi saya bisa ngeliat nih dari masuk SPMB, saya panitia SPMB dulu PPDB namanya. Ini anak calon nakal, tapi baru dalam hati nih, baru dalam hati ya. Terus begitu udah proses pembelajaran seminggu, teman saya bilang anak ini kayak gini, anak itu. Jadi memang kami itu memang ya kita pendidik ya, bagaimana perkembangan anak, cara anak jalan, tatapan mata, raut wajah itu kita bisa mendeteksi secara dini. Jadi kalau memang ada seperti itu, biasanya ini kaitannya dengan kehadiran, keterlambatan. Kita tanya, kamu maunya apa, masih mau sekolah nggak? Oh udah cerita. Rata-rata yang begitu kan dari keluarga berpengham, orang tuanya nyerah segala macam. Ya udah, anak ini nggak bisa dibilangin Bu nongkrong. Ya udah, kamu nggak bisa ya. Sekarang kamu maunya apa? Ke sekolah paket ya. Nah kami buatkan surat pengunduran diri dan kami arahkan ke sekolah paket. Itu. Nah jadi begitu ada kejadian tawuran, tuh siapa yang tawuran? Ini ngakunya anak 3, padahal bukan. Kita unjukin dia sudah mengundurkan diri. Jadi itu deteksi awal yang kami lakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya channel. Kami bekerja sama dengan masyarakat. Jika ada tawuran laporkan. Kebetulan saya di kesiswaan ya. Baik. Jika ada tawuran laporkan. Nanti langsung kita panggil anaknya. Kamu kemarin tawuran ya? Enggak Bu, jangan bohong, ini ada. Sampai polisi datang ke sini kan. Ada anak kami terindikasi tawuran, ya udah dilepas daripada jadi penyakit. Orang satu busuk ya buang aja satu itu, nggak usah semua harus dibuang kan gitu. Dengan dasar prinsipnya kita punya catatan pemanggilan orang tua. Catatan pertama permasalahannya apa, catatan kedua apa. Setelah itu nggak ngerti juga kita arahkan ke sekolah paket. Kalau sekolah paket kan mungkin ya lu mau sekolah mau nggak, kayak penting kan bayaran. Yang penting ada bayaran ya. Penting bayaran dan dia memang harus punya ijazah. Itu yang memang menjadi tanggung jawab kami. Oh baik, apakah yang dilakukan anak siswa tawuran itu
dia secara pribadi Enggak. apa berkelompok di dalam? Berkelompok. Oh, berkelompok. Anak senakal-nakalnya anak, sehebat-hebatnya anak, nggak mungkin dia bisa tawuran secara pribadi. Selemah-lemahnya anak, ketika sudah ada di timnya, pasti kuat. Karena apa? Pendukungnya itu. Berarti mengajak teman-teman lain Betul. untuk melakukan hal tersebut ya Ibu ya. Baik, mungkin itu saja dari sesi wawancara yang saya ingin tanyakan kepada Ibu sebagai wali kelas, dan permasalahan apa saja pada emosi siswa saat ini. Makasih Ibu. Sebelum-sebelumnya kepada Ibu Yulviana untuk waktu, perhatian, dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan masukan yang berguna dalam penelitian kami mengenai perkembangan emosi dan kepribadian siswa pada remaja. Terima kasih Ibu. Mohon maaf. Setiap remaja adalah perjalanan yang sedang tumbuh. Kita hanya perlu hadir, memahami, dan mendampingi. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di ruang cerita berikutnya.